para ulama, para kiai, saudara, mereka bukan sembarang manusia. Mereka itu, saudara, yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Mereka adalah golongan hamba-hamba Allah yang hanya takut kepada Allah. Makanya kedudukan mereka dimuliakan Allah. Allah berfirman dalam ayat yang lain, faqala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Darajat. Saudara, sekian banyak tingkat derajat ditinggikan oleh Allah. Artinya apa? Kalau ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang takut kepada Allah, mereka ditinggikan, dimuliakan oleh Allah, maka kita sebagai orang yang beriman wajib untuk memuliakan ulama yang dimuliakan oleh Allah, wajib untuk meninggikan kedudukan ulama yang ditinggikan oleh Allah, wajib untuk menghormati dan menghargai siapa saja yang dihormati dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul? Bukan ulama dikriminalisasi. Allah memuliakan mereka. Sekarang yang dimuliakan Allah mau dikriminalisasi. Ini mereka ngaji di mana? Di kandang kebo kali. Ayo saya mau tanya semua di sini, saudara, siap menghormati ulama? Siap menghargai ulama? Siap ikut para kiai yang istiqomah? Takbir! Sallu ala nabi. Dan gak sembarangan ulama kita, saudara. Mereka itu tempat rujukan kita, tempat bertanya kita. Sampai Allah kasih amanat dalam Al-Quran, faqala ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir, tanya kepada ahlul Quran, tanya kepada ulama, tanya kepada fuqaha. Kalau kamu tidak mengetahui tentang sesuatu, tanya. Tanya tentang segala hal, saudara. Tanya kepada mereka. Ini perintah siapa? Saya tanya, perintah siapa? Yang menyuruh kita untuk bertanya kepada ulama siapa? Siap patuh kepada Allah? Siap taat kepada Allah? Siap bertanya kepada ulama? Siap ikut fatwa ulama? Takbir! Ikuti ulama, saudara. Umar kalau mau selamat dalam memimpin, rangkul ulama, peluk ulama, pakai fatwa ulama. Jangan majelis ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa dipakai aja enggak. Malah MUI dibilang intoleran. Ngawur ini, ngawur tidak? Ngawur tidak? Ngawur tidak? Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Siap ikut habaib? Takbir! Dan nggak sampai di situ, sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, saudara, saking tingginya kedudukan ulama, saudara, beliau ingatkan kita, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulamanya aku punya umat itu bagaikan para nabi di zaman Bani Israil. Cuman karena setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi lagi, maka para ulama itu kedudukannya seperti para nabi di zaman Bani Israel. Saking mulianya, saking tingginya, saking pentingnya, saking nggak boleh sembarangan kita permainkan kedudukan mereka, sudah. Nggak sampai di situ, sampai Nabi menambahkan lagi, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, saudara. Apa yang diwarisi? Bukan hanya mewarisi ilmunya, bukan hanya mewarisi akhlaknya, saudara, bukan hanya juga mewarisi kewajiban dakwahnya, juga harus siap untuk mewarisi segala resiko dakwah sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, dulu Nabi waktu berjuang difitnah tidak? Ulama harus siap untuk difitnah. Dulu Nabi waktu berjuang dicaci maki tidak?
Ulama harus siap untuk dicaci maki. Dulu Nabi waktu berjuang dimusuhi tidak? Ulama harus siap untuk dimusuhi, saudara. Dulu Nabi waktu berjuang diusir tidak dari kota Mekah. Maka ulama-ulama istiqamah, pewaris para nabi, harus siap untuk diusir kapan saja, saudara. Al ulama warasatul anbiya. Kira-kira jelas tidak? Ada yang protes saya. Tapi Habib kan ada ulama su. Saudara, ulama su itu bukan ulama, tapi ulama-ulamaan. Ulama-ulamaan. Kalau ulama ngajak kita ke sorga, kalau ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Nah, saya mau tanya orang Surabaya, mau diajak ke sorga-sorgaan apa ke sorga? Betul? Jadi mau ikut ulama-ulamaan atau ikut ulama? Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Takbir!